Langsung saja, definisi pajak penghasilan umum atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dan PPh juga dapat dikatakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dalam negeri. Kelas selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan umum. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi: yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan, terdiri atas PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, fungsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagi, yaitu sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan di Indonesia. Akan saya bahas satu persatu ya. Yang pertama, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan di Indonesia. Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kemudian pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Adapun penghasilan yang termasuk objek pajak, yaitu yang pertama, pergantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. 14. Premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari keanggotaannya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan bruto adalah jumlah seluruh pengurangan penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari biaya jabatan. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Kedua, pengeluaran beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kemudian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu pengeluaran beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Kedua, pengeluaran beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya, menghitung pajak penghasilan. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan proporsi tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, telah diubah beberapa kali, dan terakhir adalah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sistem penerapan pajak penghasilan sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang PPh yang dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya, tarif PPh. Tarif PPh untuk wajib pajak pribadi dalam negeri pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta, tarif pajak 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajak 15%. Ketiga, penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajak 25%. Yang keempat, penghasilan di atas 500 juta, tarif pajak 30%. PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh adalah 28%. Selanjutnya, penghasilan kena pajak atau PKP. Jumlah penghasilan kena pajak
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan tahap bruto, biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan naik tahap. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah tahap sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH termasuk tidak tahap yang dikenakan PPH bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan tahap yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Biaya atau pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari tahap pengaturan dalam pasal 6 ayat 1 atau dinamakan biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH atau dinamakan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya, rumus PKP atau penghasilan atau perhitungan penghasilan kena pajak, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP atau sama dengan peredaran bruto dikurang pengeluaran dibagi biaya yang boleh dikurangkan dan dikurangkan PTKP. Yang kedua, jika wajib pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas tahap badan amil zakat bazis, jumlah zakat yang dapat dikurangkan dari tahap neto. Selanjutnya, perhitungan PKP dan PPH terutang diformulasikan, yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurang zakat atas penghasilan dikurang PTKP, atau peredaran bruto dikali persen NPPN dikurang zakat atas penghasilan dikurang PTKP. Yang ketiga, perhitungan PKP dan PPH terutang diformulasikan sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto dikurang zakat atas penghasilan PTKP atau peredaran bruto pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan zakat atas tahap sisa rugi dikompensasikan dikurang PTKP. Atau soal dari pajak penghasilan umum. Adapun contoh soalnya itu, Bapak Akram adalah seorang dokter umum di Bogor, sementara Ibu Aisyah istrinya mempunyai salon kecantikan dan sanggar senam. Mereka menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selama tahun 2016 diketahui peredaran usaha dari pemberian jasa sebagai dokter umum sebesar 250 juta dan pendapatan Ibu Aisyah telah mencapai 120 juta dari salon dan 180 juta dari sanggar senam. Dokter tersebut juga memiliki wartel dan usaha fotokopi yang masing-masing mempunyai peredaran usaha dalam setahun 80 juta dan 70 juta. Suami istri tersebut dalam mengelola keuangan belum menyelenggarakan pembukuan. Selain itu, suami istri tersebut menggabungkan penghasilan mereka untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Jadi, yang ditanya dari soal tersebut yaitu PKP Pak Akram pada tahun 2016 dan PKP Bu Aisyah pada tahun 2016. Pertanyaan yang kedua yaitu PPH terutang Pak Akram pada tahun 2016 dan PPH terutang Bu Aisyah pada tahun 2016. Jelaskan cara penyelesaian dari soal penghasilan pajak umum tersebut. Di mana yang ditanya yaitu PKP Pak Akram pada tahun 2016 dan PKP Bu Aisyah pada tahun 2016. Sebelumnya kita akan mencari PKP Pak Akram pada tahun 2016. Telah diketahui penghasilan neto Pak Akram yaitu senilai 250 juta dan 80 juta dan 70 juta sehingga dijumlahkan menjadi 400 juta. Kemudian PTKP Pak Akram pada tahun 2016 yaitu K3 senilai 72 juta. Kenapa PTKP Pak Akram K3 yaitu 72 juta? Karena Pak Akram memiliki 3 tanggungan. Yang pertama milik istri, yang kedua 2 orang anak. Sehingga PTKP Pak Akram yaitu K3. Dan untuk mencari PKP Pak Akram yaitu penghasilan neto Pak Akram dikurang PTKP yaitu senilai 400 juta dikurang 72 juta sehingga dapatlah 328 juta ribu rupiah. Jadi PKP Pak Akram pada tahun 2016 yaitu 328 juta. Kemudian PKP Bu Aisyah pada tahun 2016. Sebelumnya telah diketahui penghasilan neto Bu Aisyah yaitu 120 juta ditambah 180 juta sehingga senilai 300 juta yaitu penghasilan neto Bu Aisyah senilai 300 juta.
PTKP Bu Aisyah yaitu K0 yaitu 54 juta. PKP Bu Aisyah yaitu penghasilan neto dikurang PTKP yaitu 300 juta dikurang 54 juta, jadi dapatlah hasilnya 246 juta. Jadi PKP Bu Aisyah pada tahun 2016 adalah senilai 246 juta. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu PPh terutang Pak Akram pada tahun 2016 dan PPh terutang Bu Aisyah pada tahun 2016. Sebelumnya kita akan mencari PPh terutang Pak Akram terlebih dahulu. Sudah kita ketahui PKP Pak Akram yaitu 328 juta. PPh 21 terutang Pak Akram yaitu tarif PPh-nya itu 5% dikali 50 juta dan 15% dikali 250 juta dan 25% dikali 28 juta. Sehingga hasil 5% dikali 50 juta adalah senilai 2.500.000 dan 15% dikali 250 juta adalah 37.500.000 dan hasil dari 25% dikali 28 juta adalah 7 juta. Jadi sehingga dijumlahkan 2.500.000 ditambah 37.500.000 ditambah 7 juta dapatlah hasilnya senilai 47 juta ribu rupiah. Jadi total PPh terutang Pak Akram pada tahun 2016 senilai 47 juta ribu rupiah. Selanjutnya PPh 21 terutang Bu Aisyah. Sebelumnya kita ketahui PKP Bu Aisyah yaitu 246 juta. Jadi PPh 21 terutang Bu Aisyah memiliki tarif 5% dikali 50 juta dan 15% dikali 196 juta. Jadi hasil 5% dikali 50 juta adalah 2.500.000 dan hasil 15% dikali 196 juta adalah 29.400.000 rupiah. Sehingga dijumlahkan maka 2.500.000 rupiah ditambah 29.400 hasilnya 31.900.000 rupiah. Jadi PPh terutang Bu Aisyah pada tahun 2016 adalah sebesar 31.900.000 rupiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.